Hai Sobat Syariah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar. Di video edukasi kali ini, kami akan membahas tentang peran lembaga keuangan syariah terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, regulator dan pengawas perbankan berupa Bank Umum dan BPRS. Yang kedua, regulator dan pengawas pasar modal dan IKNM. Tujuan OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Yang keempat, kegiatan jasa keuangan di lembaga jasa keuangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 berada pada angka sebesar 3,69%, lebih tinggi dibandingkan dengan angka sebelumnya, yaitu 2,7% BPS pada tahun 2022. Pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN pada tahun 2022 sebesar 5,2%. Asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, naiknya permintaan domestik dengan Purchasing Manager Index atau PMI di level 57,2. Yang kedua, pemulihan ekspor yang berlangsung cepat dengan pertumbuhan 29,6%. Yang ketiga, berdasarkan Google Mobility Index, mobilitas masyarakat meningkat aset sebesar 7% di tahun 2021. Yang keempat, serapan pendapatan dari pajak dan komoditas yang besar sehingga memperkecil defisit fiskal sebesar 4,9% di tahun 2021. Beberapa arah pengembangan IJKSI, diantaranya yaitu yang pertama, memperkuat permodalan. Yang kedua, digitalisasi, inovasi, dan keunikan produk, sinergitas, dan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan literasi. Yang keempat, membangun ekosistem supply dan demand yang optimal yang mendorong pertumbuhan pasar. Yang kelima, dukungan pemerintah melalui kebijakan afirmatif dan insentif untuk mendorong pertumbuhan dan likuiditas pasar. Yang keenam, mendorong peningkatan literasi masyarakat dan emiten terhadap pasar modal syariah melalui inklusi dan diversifikasi produk. Pengembangan IJKSI dari arah yang pertama, pengembangan IJKSI dari arah perbankan syariah mencapai 646,21 triliun rupiah dan market share sebesar 6,52%. Yang kedua, LK non-bank syariah di mana total aset mencapai 130,32 triliun rupiah dan market share sebesar 4,26%. Yang ketiga, dan pasar modal syariah mencapai total aset sebesar 3,984 triliun rupiah dan market share sebesar 32,56%. Peran strategis lembaga keuangan syariah terletak pada kemampuan menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat untuk menggairahkan ekonomi di sektor real, di mana pengembangan produk perbankan dan pendalaman pasar, digitalisasi dan inovasi, dan keunikan produk ketika dukungan literasi dan inklusi digitalisasi, inovasi produk, pengembangan pasar modal syariah, pengembangan infrastruktur peningkatan literasi dan inklusi, penguatan sinergi dan pemangku kepentingan sektor ekonomi, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah kelembagaan UMKM. Dan dibutuhkan ekosistem yang cukup kompleks dan melibatkan pengembangan ekosistem bisnis yang berbasis syariah.
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, di sini bisa kita lihat bahwa perbankan syariah menunjukkan daya tahan atau resilient. Itulah tadi video edukasi dari kami, semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.